Halo teman-temanku sebonsai dan setanah air, jangan lupa tonton terus channel YouTube Bola Bonsai karena akan ada hal yang menarik di setiap episodenya. Kalian pasti kepo kan? Makanya jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis. Thank you. Halo sahabatku sebonsai dan setanah air, ketemu lagi di channel YouTube Bola Bonsai bersama saya Habib. Di video kali ini kita sedang berada di kebun daun milik Mas Nanang, yang mana kita akan melakukan reposisi pada bahan bigas dan jumbo. Seleksi apa akarnya ya? Jadi nanti ada yang dikurangi ya? Reposisi secara ekstrim dan frontal. Karena mungkin kita melihat pohon ini bisa lebih maksimal lagi dengan menyeleksi beberapa kaki ya Mas Anang. Ya, kaki. Terlalu banyak atau kayak gimana Mas Anang? Ya, komposisinya kalau gitu kita pakai ini secara otomatis timing yang kita butuhkan untuk membuat ini penuh itu lebih lama. Nah, opsinya harus kita buang ini, nanti kita reposisi. Jadi nanti yang dibuang yang akar besar ini. Akar besar dong. Wow. Tapi kan tujuannya untuk cuan yang lebih gede, Termasuk- lebih cepat. Termasuk tindakan yang ekstrim ya Mas Anang. Ya? Ekstrim. Oke, silakan diikuti prosesnya seperti apa. Kita akan mencoba mereposisi pohon ini, tapi tentunya setelah yang mau lewat berikut ini. Oke Mas Anang, Ya. untuk menentukan mana yang dipotong, mana yang dibiarkan itu seperti apa Mas Anang? Ya, contohnya seperti ini, kita membuat alur yang tegas. Ah, Ada yang hilang, dan ada yang menyimpang. Nah, ini kan kesini tujuannya saya buka ini kan biar ini alurnya kelihatan. oh gitu. Ya, Jadi mungkin yang dipahat itu, yang dipotong itu alurnya nggak sesuai dengan flow pohonnya gitu atau gimana? betul, tidak mengikuti alur. Oke. Kebetulan kita dibantu sama Mas Torik. Di sini ada Mas Torik yang mungkin udah lama nggak nongol di Bola Bonsai. Halo Mas Torik, Karena kesibukannya apa kabar? Saya lu buat teman-teman di rumah. ini langsung kita eksekusi. Langsung dipotong ya Mas? Jadi kalau melaksanakan hal-hal ekstrim seperti ini membutuhkan pertimbangan yang sangat-sangat lama. Jadi ini nggak asal potong gitu ya Mas ya? Ya, tiap hari kita pandang kurangnya gimana. Kalau pakai ini itu plus minusnya di mana. Kalau kita potong plus minusnya di mana itu harus kita pertimbangkan. Iya iya. Jadi nggak asal potong tapi nanti akhirnya nyesel, aduh kok dipotong kayak gitu Mas. Iya, memang dalam proses program itu konsep kita beda dengan dengan kita main di bot. Oh, program kan membuat ya Mas Nanang ya? Membuat dari nol. menciptakan pohon ya, Iya, menciptakan pohon. yang nantinya mau dibuat bonsai. Saya gantikan Mas. Oh iya, bentar bos. Udah betul. Ini calon trainer Bojonegoro.
Mas Torik. Mas Torik. Amin. Wes, pedot kene sudah putus. Nah, nanti di sini nanti kita rapikan. Bekas potongannya ya Mas? Iya, pakai pahat. Nah, ini dulu tempelan semua ini, tempel susu semua. Yang mana? Yang atas ini. Oh, Ini- bukan dari titik tumbuh hati ya Mas? Nah, ini dulunya tinggi. Oh, dulunya tinggi, terus itu di Jadi kita Tempel. juga harus memperhitungkan untuk konsep akhirnya ini pohon itu masuk ke ukuran apa dari awal program ya Mas? dari awal program. Jadi sudah kita kita tentukan ya. sudah menentukan nanti tangan pertama kedua itu di mana, sehingga ukuran proporsional tinggi pohon sama besar badan itu pas. Iya ya, Nah, ini sudah terpotong. sekarang kita seleksi untuk kaki. Jadi kalau mau program yang XL seperti ini, Ya. usahakan pakai pahat itu yang kuat. Karena yang kita tangani juga Yang pohon kita yang tangani ya pohon XL secara otomatis. pohon besar ya Mas ya. Ya, Jadi kita sesuaikan dengan ukuran juga. ukuran. Jadi kalau tata seperti ini ya ada dijual bebas, pesan khusus. Berarti pahatnya handmade ya Mas Nanang? Handmade. Jadi sesuai sama speknya Mas Nanang gitu ya pesannya di. Speknya ini maksudnya. Oh, spek lengannya gitu ya. Ya. Jadi nanti kalau Mas Torik pesen beda lagi ya Mas ukurannya? Beda lagi, tidak kuat dia kalau seperti ini. Ya, kita harus sabar. Ya. Yang namanya bikin bonsai ya sabar. Apalagi bonsai jumbo seperti ini ya Mas Nanang ya. Jumbo seperti ini ya harus ekstra. Big size karena mungkin untuk programnya juga membutuhkan waktu yang relatif lebih lama daripada yang size Yang size. di bawahnya gitu ya, Ya, Mas Nanang. tapi kalau dalam kontes itu pohon kecil bisa mengalahkan yang besar. Besar ya. Tapi kalau masalah ekonomi, Hmm. nilai ekonomisnya ya beda. Gitu. Tapi belum tentu besar itu mahal, tinggal hasil karyanya juga. Betul sekali. Kalau Makanya- untuk faktor kenapa pohon kecil bisa mengalahkan yang besar itu faktornya tetap ada kan Mas Nanang? Ya, untuk keseimbangan, pematangan itu kan lebih cepat. Tapi kalau sama-sama unsur-unsurnya terpenuhi semua antara pohon kecil sama besar juga nggak menutup kemungkinan pohon besar bisa Juga lebih bisa menang. bagus ya Mas Nanang ya. Ya, bisa lebih bagus. Semua kan tergantung kualitas. Jadi kalau kita Betul sekali. bikin bonsai, sama-sama lamanya juga harus kita berpikirkan kualitas. Harus berani potong kalau memang tujuannya bagus. Tapi jangan salah potong ya Mas Nanang ya. Salah potong, makanya pikirnya yang lama. Konsepnya itu Kalau ya. seperti ini sudah saya 1 tahun saya konsep gini-gini, ternyata banyak pertimbangan, ada masukan dari teman. Ya, Ya, akhirnya karena ini ya. masukannya itu masuk akal, ya kenapa enggak? Ya logis. Logis, tujuannya membangun. Jadi kalau kita belajar dalam hal apapun, kalau kita tidak bisa menerima masukan teman, apalagi itu masuk akal, ya kita tidak bisa maju. Ya nanti akan stuck ya Mas Nanang ya. Iya. Jadi sayang. Oke, kalau untuk pohon ini sendiri lama programnya udah berapa lama? 1 tahun sejak tanam. 1 tahun dari Ya. tanam ya? Ya, ini sudah hampir selengan ini 1 tahun. 1 tahun udah sebesar itu. Jadi ini mungkin ada butuh perawatan yang ekstra ya Mas Nanang ya. Termasuk untuk pemakaian pupuk mungkin ya, pemberian Apa itu pupuk, ya, harus ekstra penyiraman semua. gitu ya Mas Nanang. Tidak asal. Jadi program itu bukan asal nyemplung, tapi bagaimana kita maintenance harian ini pemupukan, penyemprotan. Ya. Pemakaian pupuk bisa berupa pupuk cair, Ya. pupuk kimia, pupuk cair organik, non organik itu bisa semua. Dengan kebutuhan dari pohon itu sendiri Ya, ya. asalkan kalau pakai pupuk kimia itu
alangkah baiknya sedikit-sedikit tapi rutin tepat dosis. Karena kimia Harus konsisten ya. ya seperti halnya dalam pemakaian nutrisi kimia, kalau manusia terlalu banyak malah nggak tepat takaran. Betul. Makanya ada kayak istilah overdosis kayak gitu ya masalahnya. Pokoknya XL semua. Kebetulan yang saya kerjakan rata-rata XL. Makanya yang ngerjakan ikut XL juga. Lengannya ya masalahnya. Iya. Cuman ini yang salah program. Tubuhnya udah ikut XL. Oh gitu. Mungkin Iya. kalau ini apa proyeksinya Mas Torik kan kurang. nutrisinya kurang. Iya. Repot ini. Saya kira Mas Torik memang memproyeksikan tubuhnya untuk Cokan. size yang cokan atau yang punjin mungkin ya Mas. Nah, ya. Nah, kalau seperti ini pahatnya kalau nggak spesial ya ngabisin pahat patah. Gampang patah. Yes. Ini pahat Arya era Kamandanu. Oh. boleh. Ini putus cinta, putus akar. Jadi untuk tanganannya itu semuanya dari tempel susu ya masalahnya. Iya. Bisa lihat juga ada yang masih Lebih ditempel. asik tempel susu mas hasilnya. Gitu ya masalahnya. Iya. Daripada tempel sikut mungkin ya. Ya kalau tempel susu itu lebih asik. Lah nempel dulu baru nyusu. Oh gitu. Mas. Oke.
Oke, Mas Anang. Kalau untuk tujuan di reposisi ini sendiri, Mas Anang, apa kira-kira? Tujuan dari reposisi sendiri ya untuk menemukan posisi yang paling enak Gitu dari ya, Mas gerak Anang, ya. dasar pohon itu paling enak, yang mana biasanya kan ada option kalau gini itu plusnya gimana, kalau dibawa ke reposisi yang begini itu Jadi, nilai plus minusnya bagaimana. jadi ini sudah melalui pertimbangan yang matang sebelumnya, Mas Anang. Pemikiran Ya. selama 1 tahun baru dapat. Ya sebenarnya sudah ada posisi ini buang itu konsepnya bagaimana. Nah ternyata dengan kondisi tahapan yang sudah segini besar ternyata lebih enak di reposisi ke kiri. Jadi lebih miring gitu ya, Mas Ya, Anang. Yang awalnya tadi waktu Formal. tanamnya jadi gayanya formal, sekarang jadi informal ya. Normal, Jadi tegak Jadi, berliku. agak berliku Oke. atau miring. Ah. Oke, untuk proyeksi dari pohon ini sendiri, Mas Anang, kira-kira untuk titik pencapaiannya masih butuh waktu berapa lama lagi? Kalau Kira-kira. ini tingkat kesuburannya masih terjaga maksimal, Hmm? paling enggak 5 tahun lagi sudah ovulasi legan. Udah populasi elegan ya. Ya, Dan jadi kalau cepat dan tidaknya pohon itu kan tergantung dari maintenance harian. tenan ya. Tidak bisa kita paksakan, dan 5 tahun itu tergantung proses berjalannya waktu. Artinya kalau proses berjalannya waktu biasanya kalau saya khilaf pelaku ya nggak jadi 5 tahun, ya, 2 Mas tahun Anang, sudah jadi Maksudnya jadi duit ya, Mas Anang. Oke, Mas Anang, saya kira cukup. Terima kasih atas waktu dan informasinya. Semoga apa yang disampaikan nanti bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah ya, Mas Anang ya. Ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.